Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ali Firdaus Promo dari Prodi Teknik Pertambangan NRP 50612511039. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bab 4, yaitu yang berisi tentang lempeng tektonik. Jadi di lempeng tektonik ini menjelaskan bagaimana permukaan bumi itu terbagi menjadi berbagai lempeng besar yang bergerak secara terus-menerus. Nah, teori ini itu merupakan dasar untuk kita mengetahui gempa bumi, gunung berapi, dan juga pembentukan pegunungan dan pergeseran benua. Nah, teori ini itu kita menjelaskan mengapa benua berpindah posisi atau kenapa sabuk dan lain sebagainya. Nah, teori lempeng tektonik pertama kali dikembangkan oleh Alfred Frank Wagner pada abad ke-20 sebagai penyempurnaan pada teori apungan benua. Nah, pergerakan lempeng ini terjadi karena arus konveksi di bagian mantel bumi, tepatnya di bagian atmosfer yang bersifat plastisin dan panas. Nah, gerak arus ini menyebabkan lapisan atas bumi yaitu litosfer pecah menjadi beberapa lempeng besar dan kecil yang terus bergerak di atasnya. Nah, di situ nanti ada namanya jenis-jenis lempeng, yaitu batas convergence, batas difference, sama batas transforms. Nah, batas convergence ini yaitu dua lempeng yang saling bertabrakan. Ketika ada lempeng A dan lempeng B, dia itu akan bertabrakan, dan salah satu itu kemungkinan ada yang ke bawah dan salah satu ada yang kemungkinan ke atas. Nah, ini menyebabkan menghasilkan zona subduksi, yaitu terbentuknya gunung berapi dan sabuk pegunungan. Lalu ada batas difference, yaitu dua lempeng yang saling berjauhan. Jadi dia ini ada dua lempeng, dia itu seperti berbentuk huruf U. Kalau bisa kita sebut biasanya itu siklin kalau nggak salah. Nah, jadi dia ini dua lempeng yang saling berjauhan. Magma dari mantel ini naik ke permukaan membentuk kerak baru seperti gunungan di tengah Atlantik. Yang ketiga yaitu batas transforms. Ini dua lempeng yang saling bergeseran sejajar. Jadi dia tuh ada yang ke sini, ada yang sini. Biasanya kita bisa sebut itu sesar biasanya. Nah, contoh yang paling terkenal yaitu sesar yang pada di San Andreas di California yang sering menyebabkan gempa bumi. Lalu bukti pergeseran lempeng. Nah, beberapa bukti yang mendukung teori lempeng ini yaitu kecocokan bentuk benua, penyebaran fosil yang sama, pola sebaran gempa dan gunung berapi, pola magnetik di dasar samudra, dan GPS modern. Nah, tidak hanya itu aja, juga memiliki dampak pergerakan lempengnya, yaitu pembentukan pegunungan. Nah, hasil dari tabrakan antara lempeng seperti pegunungan Himalaya, terjadi gempa bumi dan tsunami, lalu aktivitas vulkanik dan pergeseran benua. Nah, jadi kesimpulan dari bab 4 yang saya baca ini adalah tentang teori lempeng tektonik yang menjelaskan bahwa bumi itu bukan sesuatu yang statis, tetapi dinamis, dan dia itu selalu bergerak seiring berjalannya waktu. Interaksi antara lempeng-lempeng ini yang membentuk pegunungan, lautan, dan berbagai bentuk muka yang kita sering lihat. Nah, teori ini juga menjadi dasar untuk memahami struktur-struktur geologi berikutnya seperti sabuk pegunungan, kerak benua, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan pada bab 4 kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.